فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ibn Rajab rahimahullah dalam risalah beliau, risalah kalimat al-ikhlas, beliau menyebutkan di pembahasan kali ini insyaallah beliau menyebutkan orang-orang yang pertama yang disuguhkan api neraka kepadanya, dan ternyata mereka adalah orang-orang dari kalangan hamba Allah yang memiliki tauhid, namun mereka memiliki penyimpangan di orientasi amal mereka. Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah berkata, "Awalu ma tusa'aru bihin naru," dan ini kalimatnya kalimat dari Nabi SAW juga. Orang yang paling awal disuguhkan atau dibakar padanya dengannya api neraka minal muwahhidin, dari kalangan orang-orang ahli tauhid. Jadi kalau orang-orang kafir itu memang sudah hak mereka mendapatkan api neraka. Namun dari kalangan orang-orang yang muslim bertauhid, maka yang paling awal itu adalah al-ubadul mura'una bi a'malihim, adalah para ubad, hamba-hamba yang mereka riya dengan amalan-amalan mereka. Dan yang mengerikannya di sini, wa awwaluhum al-alim wal mujahid wal mutasaddiqu liriya. Dan paling pertama dari semua hamba-hamba yang muslim itu yang masuk neraka, paling pertama adalah orang yang berilmu, orang yang berjihad, orang yang bersedekah, tapi riya. Enggak boleh kita katakan orang yang berilmu dah gitu dong. Enggak. Tapi orang berilmu tapi riya. Orang yang berjihad tapi riya. Orang yang sedekah tapi riya. Itu yang paling pertama dari kalangan ahli tauhid muslimin. Bahkan ada beberapa dari ulama yang menganggap bahwasanya mereka lebih dulu daripada para penyembah kubur dan musyrikin. Dan itu berbahaya sekali. Jadi patokannya di sini riya. Ya. Dan kalau kita perhatikan al-alim, al-mujahid, al-mutasaddiq, tiga golongan ini masing-masing memiliki ibadah yang paling agung. Alim di ibadah qalbiyah, ibadah hati. Karena nuntut ilmu pakai hati, jemaah. Makanya kalau jemaah tidur, insya Allah nggak dapat ilmu, tapi dapat mimpi.
wangsit. Pakai W bukan pakai P. Ya. Karena menuntut ilmu, mempelajari suatu ilmu ibadah qalbiyah. Betul, memang membutuhkan jasa, tapi itu paling utamanya qalbu. Ya. Makanya sekarang kita bisa menuntut ilmu dengan membaca buku, bisa. Enggak membutuhkan effort yang luar biasa untuk badan, enggak. Biasa aja baca buku. Atau dengerin radio yang membahas kajian ilmu, dengerin YouTube, kajian di YouTube, itu gampang mudah, tapi memerlukan hati untuk mencermati faedah dan memasukkannya ke kalbu. Ibadah qalbi yang paling tinggi itu yaitu berilmu, menuntut ilmu dan kalbunya memahami ilmu. Wal mujahid, ibadah badaniyah. Ibadah badan yang paling tinggi, di antara ibadah badan yang paling tinggi berjihad. Bahkan itu mempertaruhkan nyawa dan raga. Ini tinggi sekali. Bahkan sebagian dari ulama, ada beberapa ulama yang menyebutkan bahwasanya al-jihad itu walaupun tidak masuk ke dalam hadis Umar bin Khattab sebagai rukun Islam, tapi dia bisa dianggap sebagai salah satu cabang tertinggi dari rukun Islam. Ya. Ibadah badan yang mengorbankan badan dan nyawa dan raga tertinggi. Dan yang ketiga, mutasaddiq, orang yang sedekah. Adapun orang yang sedekah ini, adapun bersedekah adalah ibadah maliyah namanya, yaitu ibadah kehartaan. Ya, sedekah itu ibadah yang menghabiskan harta. Loh, kenapa enggak muzaki orang yang zakat gitu loh? Ya. Nah, kita lihat tadi ilmu ibadah hati, mujahid ibadah, jihad ibadah badan, mutasaddiq sedekah ibadah harta. Nah, kayak ibadah terbagi menjadi 3 memang. Ibadah qalbiyah, dan itu asas untuk seluruh ibadah, baik ibadah badaniyah atau ibadah maliyah. Makanya orang alim ini yang paling tertinggi sebenarnya martabatnya dari semuanya, semestinya. Kemudian ibadah badaniyah yang paling tinggi diantaranya adalah jihad, mujahad atau jihad, memerlukan badan. Kemudian tasadduq, ibadah maliyah, harta. Nah, bukankah ibadah qalbiyah hati ya ada banyak, betul? Bukankah ibadah badaniyah ada banyak? Iya, salat dan seterusnya. Ngaji pakai lisan, iya badan. Ya. Bukankah ibadah harta maliyah ada, zakat misalnya? Wakaf, walaupun wakaf juga bisa termasuk sedekah juga bisa, tapi wakaf ya. Dan lainnya. Tapi sedekah termasuk sedekah. Iya, tapi kenapa kok disebut ini 3 ini? Karena 3 amalan ini yang biasanya pelakunya itu akan ditunjuk dengan jari telunjuk. Oh, ini gitu. Yang biasa tampil. Yang biasa disebut namanya. Yang biasa ditunjuk dengan jari telunjuk. Oh, ini dia nih Ustadz Fulan. Oh, ini dia Pak Fulan. Oh. Ya. Yang disebut namanya. Orang berilmu yang sering tampil dan menampakkan kesolehan. Ana mohon doanya dari antum semua. Semoga Allah membersihkan diri ana dan juga antum. Ya, antum hanya melihat ana mungkin memakai pakaian yang layak ke masjid dengan peci dan mengajar dengan retorika yang enggak seberapa. Tetapi tentu kita semua memiliki kekurangan yang jauh dari pengetahuan insan. Yang sekiranya setiap manusia tahu seluruh kamus kekurangan dan aib kita, maka mungkin kita sama-sama tidak punya teman, nggak mau berteman sama kita, nggak mau dengar ilmu kita. Dan itu yang mengkhawatirkan bukan di masalah itunya sebenarnya. Yang mengkhawatirkan adalah ketika Allah memang tahu, dan Allah memang tahu
aib dan kesalahan kita. Makanya Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, datangkanlah kepada jiwa-jiwa kita ketakwaannya dan bersihkanlah, sucikanlah jiwa-jiwa kita. Engkau ya Allah adalah sebaik-baik pembersih jiwa. Orang berilmu itu biasanya lebih ditinggikan oleh masyarakat. Meskipun mungkin orang berilmu ini tidak mau menonjol, tidak mau memperlihatkan diri, tetapi ya dengan ilmunya terlihat gitu loh. Bahkan orang berilmu yang biasa ngajar itu dengan gestur dan sikap dan gerak-geriknya itu juga beda. Beda, enggak sama. Misal, antum melihat antara PNS guru dengan PNS BUMN misalnya. Beda enggak kewibawaannya? Anda enggak ngejelekin apa-apa, enggak. Beda enggak, Pak? Pasti beda. Oh, ini guru. Apalagi guru agama. Walaupun dia enggak ngeluarin dalil, enggak ngomong agama, tapi kadang cara jalannya aja beda gitu loh. Wah, jalannya jalan ustadz nih. Iya. Auranya mungkin enggak tahu dari apa, enggak tahu. Apa jin yang ngasih tahu atau enggak tahu dah. Iya. Begitu pula ustaz-ustaz itu, walaupun udah mungkin pakai compang-camping, pura-pura jadi orang biasa, terus mungkin jenggotnya nggak ada atau ditutup jenggotnya atau dipangkas jenggotnya, ya tetap udah biasa orasi, ya muka-muka orasi, ya. Atau biasa ceramah khutbah, muka-muka khutbah, ini muka masjid nih, kayak ini beda nih orang. Kayak antum muka masjid beda Pak sama muka selain masjid. Ya enggak? Sekarang kalau jadi manusia itu gesture dan body language-nya terbentuk dari kebiasaan hidupnya gitu loh. Ya. Kalau antum melihat orang, kadang-kadang orang Nasrani, antum enggak ngelihat dia pakai atribut Nasrani, tapi ini kok rasanya bukan orang Islam. Kayak enggak deh ini, enggak. Terutama ibu-ibunya gitu. Beda. Anda enggak ngejelekin ya, walaupun emang jelek tapi enggak ngejelekin. Enggak, tapi beda. Kita naik motor ngeliat, enggak, ini bukan orang Islam. Padahal dia enggak pakai atribut Nasrani. Apalagi kalau pakai salib ya udah ketahuan ini mah. Bawa anjing, wah ketahuan. Ini mah kelihatan gitu. Yang aneh jilbaban ya bawa anjing. Nah ini yang aneh. Anjingnya aja heran kenapa gua dibawa gitu kan. Ya, jadi kebiasaan gitu. Nah, orang berilmu entah karena sering baca kitab, entah karena sering bergaul dengan sesama orang berilmu, entah karena sering mengajar, entah karena sering menghadapi manusia dan memposisikan diri sebagai orang yang dihormati, itu akan membekas di gerak-geriknya, caranya, jalannya, keluar masjidnya, masuk masjidnya, langkahnya, itu beda. Bahkan yang bukan berilmu pun, ya, kalau misalnya kita kagum dengan seorang ustadz atau syekh, maka kita akan apa? Secara otomatis ada ngikut sama dia, orang ngikut. Entah cara pakaiannya, entah raut wajahnya. Kalau kita suka dengan ustadz yang atau syekh yang monoton, innal hamdalillah nahmaduhu, ya kita juga bakal kayak gitu, melotot juga. Tapi kalau kita suka dengan syekh atau ustadz yang mimik mukanya tuh sangat dimainkan, jangan. Kita juga bakal sedramatis itu. Iya. Istri nanya, sayang ada duit nggak? Oh tidak. Gitu. Kenapa? Ya kan? Kayak ikut. Maka ketika orang berilmu terbiasa dengan ilmu syar'i, dengan amalan bersama dengan orang-orang berilmu dan atau ulama atau masyayikh atau ustaz, maka kan tampilannya tampilan yang memang dia mewakili agama gitu loh. Nah, kalau ternyata zahirnya itu saleh dan batinnya itu ngawur, batinnya itu fasid, musyrik atau riya,
Maka ini yang dimaksud dalam hadis yang paling pertama dimasukkan ke neraka. Ini bukan berarti seorang ustadz udah cengengesan aja lah, selengean. Enggak juga. Itu namanya merendahkan ilmu. Cuman artinya usahakan sedikitlah perfeksionis. Zahir batin disamakan, atau kalau bisa batin lebih bagus daripada zahir. Bukan berarti zahirnya dicompang-campingan, bukan. Iya. Bukan berarti gara-gara saya pengen tawadhu, saya pengen nggak kelihatan kayak orang berilmu, saya nggak kelihatan ustadz, akhirnya motornya dirobek-robek dan disuruh kucing untuk nyakar jok motornya. Cakar dong jok motor saya biar kelihatan zuhud. Iya. Kayak kameramen saya, itu jok motornya robek-robek Pak, karena pelihara kucing itu. Bukan karena zuhud, itu karena nasib. Ya. Saya juga dulu gitu kok. Bukan karena zuhud, karena nasib dan malas ganti. Nah begitu. Jadi wa husla ma fis sudur, kata Allah Azza wa Jalla. Di hari kiamat nanti akan tampak apa-apa yang di dalam dada. Kemudian juga al-mujahid, al-mutasaddi al-mujahid berjihad, ditunjuk dengan ketika orang mendengar namanya, dia ini yang dulu jihad di sini. Dia ini yang membela kaum muslimin, dia anti musyrikin. Dia yang mati syahid, dia disebut-sebut. Maka ketika berjihad itu ria dan orang enggak tahu kalau dia ria. Sebagaimana kerap kali orang enggak tahu kalau ustadz ini ria, enggak tahu. Orang enggak tahu kalau mujahidin ini ria. Yang tahu hanya Allah. Zahirnya ini benar-benar membela Islam. Tapi ternyata yang dicari popularitas, yang dicari kenangan, yang dicari supaya nanti kalau saya mati dikenang oleh orang-orang. Itu. Maka akan banyak orang terkaget-kaget dengan orang berilmu dan juga mujahidin yang dulu jihad atau artinya juga, tapi ternyata kok ada di neraka Pak sampean. Itu emang ada hadisnya. Ya. Kemudian wal mutasaddiq liriya, mutasaddiq sedekah, rajin sedekah, tapi riya harus diliput, harus diketahui, harus tertera namanya, bukan karena dokumentasi atau apa, tapi memang karena atau subscribe karena pengen cari popularitas. Ya. Allah terbiasa sedekah, membiasakan diri untuk sedekah harus dilihat orang, itu akan mempersulit ketika sedekah tanpa dilihat orang. Susah, berat. Ya. Orang yang ikhlas, hal yang paling berat baginya adalah riya. Orang yang terbiasa riya, hal yang paling berat baginya dia adalah ikhlas. Ya. Orang yang terbiasa berusaha ikhlas, ketika digoda untuk riya, itu berat sekali. Astagfirullah, gimana ya? Tapi pengen riya, tapi berat. Kepikiran. Ya. Orang yang kebiasaan riya, hal yang paling berat baginya adalah ikhlas. Gitu. Udah biasa diliput, udah biasa dilihat orang. Ketika nggak dilihat orang, paling susah beramal. Karena kebiasaan dilihat, kebiasaan dinilai, kebiasaan dipuji. Ya. Ada juga istilah namanya star syndrome. Star syndrome itu apa? Penyakit kejiwaan karena udah biasa jadi bintang. Iya. Kalau biasa jadi bulan, moon syndrome. Iya. Nah, star syndrome ini bisa menjangkiti orang atau tokoh yang dikenal dan punya follower, sehingga gengsinya tinggi. Gengsi di sini nggak mesti harus kelihatan kaya, tapi minimal dia punya marwah, dia punya anggapan dari orang, walaupun nggak harus memperlihatkan kekayaan. Ya, dia harus ada posisi di hati orang. Ya. Kadang karena biasa gengsi tinggi dengan memperlihatkan amalan sedekah, ketika sedekah dan gak ada yang lihat,
itu penyakit star syndrome-nya itu langsung tumbuh tuh, kumat. Wah, gimana nih kok saya nggak dilihat? Gimana nih? Nah, karena biasa di bintang. Ketika nggak kelihatan, itu nggak jadi bintang lagi kan? Maka susah. Makanya orang yang sering ria itu yang paling berat buat dia adalah ikhlas. Ini semua adalah yang mengawali dari kalangan ahli tauhid, mengawali masuk neraka sebelum ahli maksiat. Karena sebagian ahli maksiat itu tidak berbuat syirik, tidak ria, pure murni maksiat. Lianna yasira riya'i syirkun, karena sedikitnya ria adalah syirik. Karena sedikitnya ria adalah syirik. Ya, jadi sedikitnya ria adalah syirik. Ini kalimat ini menjadi tanbih bahwasanya tidak boleh kita meremehkan ria walaupun sedikit, walaupun sekelumit, walaupun satu cengkok langgam, walaupun satu cengkok belokan suara ketika ngaji jadi imam. Satu cengkoknya, satu belokannya, gitu. Itu aja tuh. Kadang terbit di hati, wah, bisa nih gue kayak gini nih, gitu kan. Tadi udah keren tuh, paling jemaah tuh pada seneng tuh. Subhanallah. Sum'ah. Jadi jangan remehkan walaupun cuman sekelumit itu saja, itu sudah syirik. Kalau dibiarkan, dipelihara, makin banyak. Gitu Pak. Ya. Cuman jangan juga Pak jadi orang bodoh. Wah, saya jadi bodoh aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih dibodoh-bodohin. Yang penting saya nggak syirik, ya gitu. Terus nggak mau berjihad, nggak saya nggak mau berjihad. Ntar saya riak lagi, nggak gitu juga konsepnya. Kemudian sedekah nggak mau, Pak sedekah Pak nggak mau, nanti saya masuk neraka. Loh kok bisa Pak? Takut riak. Ya nggak gitu juga dong. Berilmulah, tapi jangan riak. Berjihadlah, tapi jangan riak. Sedekahlah, tapi jangan riak, kan gitu konsep yang benar. Ma nadhara al-mura'i ila al-khalqi fi 'amalihi illa li jahlihi bi 'azamatil khaliqi. Tidaklah orang yang riak memandang ke makhluk, yaitu mencari pandangan makhluk di amalannya, kecuali disebabkan apa? Kebodohannya akan keagungan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq. Tidaklah kita, kalau misalnya kita ria kepada pandangan makhluk dalam beramal, tidaklah itu terwujud melainkan disebabkan kebodohan kita akan kemahagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya mana dharal mura'i ila al-khalqi fi 'amalihi illa li jahlihi bi 'azamatil khaliq. Orang yang ria itu kayak kurang percaya dengan ganjaran dari Allah. Lebih percaya dengan bonus pujian dan pemberian makhluk. Al-mura'i yuzawwiru at-tawaqi'a 'ala ismil malik. Orang yang ria memalsukan tanda tangan atas nama Allah Azza wa Jalla. Ya. Memalsukan signature, tanda tangan atas nama Allah Ta'ala, atas nama agama. Padahal yang dicari apa? Popularitas, pujian manusia. Ya. Jadi memalsukan. Dan untuk masalah itu detail, relung hatinya itu dalam, harus diperiksa. Jangan atas nama Allah kemudian Anda mencari pujian manusia. Liyakhudha al-baratila li nafsihi, untuk mencari bayaran untuk dirinya, sogokan untuk dirinya. Ya. Baratil itu jamak dari birtil, artinya riswah, sogokan, suap. Nah, untuk menyuapi dirinya, untuk mengambil suapan-suapan untuk dirinya, dunianya, memalsukan tanda tangan Tuhan, gitu loh.
memalsukan atas nama agama Allah. Tujuannya baratil. Jamaah dari baratil yang maknanya apa tadi? Suapan duniawi untuk dirinya. Makanya ada al-mathal dalam bahasa Arab, al-baratil tansurul abatil. Al-baratil tansuru al-abatil. Suapan-suapan itu memenangkan hal-hal yang batil. Rata-rata orang yang batil pasti bukan. Rata-rata penyuap itu pasti dalam keadaan dia batil. Kalau benar ngapain antum nyuap, Pak? Kecuali ya dalam kondisi antum benar. Tapi antum enggak dapat hak antum kecuali dengan cara suap. Nah, ini mungkin diberi uzur. Makanya kata sebagian ulama, makanya kata Rasulullah SAW, Allah Ta'ala melaknat ar-rashi wal murtashi. Allah Ta'ala melaknat, atau Rasulullah SAW melaknat ar-rashi, yaitu penyuap, dan yang minta disuap atau yang disuap. Kata sebagian dari ahli fiqih, hukum menyuap dan disuap haram pada asalnya. Tapi kadangkala yang menyuap belum tentu divonis bersalah, dan yang disuap pasti bersalah. Paham gak? Yang menyuap kadang-kadang belum tentu bersalah. Belum tentu dia menyuap karena punya kesalahan, belum tentu. Dan juga belum tentu perbuatan menyuapnya itu memang karena ingin menyuap. Paham gak, Pak? Paham. Biasanya bapak-bapak yang biasa di birokrasi ini tahu nih. Ya. Kadang-kadang kita tuh harus memberikan pelicin supaya hak kita dapat gitu loh. Ya gak? Yang mana pelicin ini ya suap, riswah. Iya. Gratifikasi atau apa, dan kalau kita nggak bayar ini nggak bisa. Kalau kita nggak bayar panjar ini nggak bisa, nggak dapat kita. Iya. Sekarang sebagian ada pajak yang boleh, ada pajak yang nggak boleh. Ya, maafan ini Anda nggak mau ngomong lebih lanjut karena bahaya juga nih. Ya bahaya. Iya, Anda pengen tetap hari Kamis ngaji di sini. Takutnya kalau ada ceramah berkaitan dengan hal-hal yang sensitif, kemudian nanti dikasusin, nggak ngajar lagi di sini hari Kamis. Ya, ngajarnya online dari tirai besi nanti. Naudzubillah. Artinya gini ya. Al-baratil tansuru al-batil. Yaitu suapan-suapan itu memenangkan yang batil, kecuali kalau memang itu suapan yang dipaksa. Ya. Harus nyuap ini supaya dia dapat kartu ini. Kalau enggak ditambah dia enggak dapat. Atau dia butuh segera tapi ditunda-tunda. Oh, itu banyak itu. Maka dicepetin dengan cara nyogok. Karena dia butuh segera. Tuh, ada kayak gitu. Ya. Atau dia pakai cara yang sesuai prosedur, ini pasti disusahin. Memang udah kelihatan semua disusahin. Saya nggak ada waktu untuk disusahin seperti ini. Udahlah, saya pakai jalur orang dalam. Nah, tambah duit lagi. Ya kan? Nah, ini atau bahasa lain nembak. Begitu. Memang itu ada masuk ke dalam tindak pidana kadang-kadang. Tapi gimana nggak mau pidana? Lah emang gitu caranya yang disuruh, apa yang harus kayak gitu? Lewat belakang, lewat jalur bukan jalur Gaza, lewat jalur India. Iya, emang gimana? Kan gitu. Ini bukan melegalisir bolehnya suapan, enggak. Alhamdulillah mizalik. Cuman kan konteks itu kadang-kadang nggak sesuai dengan teks. Teksnya betul, kita dilarang bersuap, nggak boleh, haram. Tapi kan keadaan tuh kadang-kadang membuat kita ya nggak bisa nih, aduh susah. Saya ada hak yang harus saya ambil, gitu kan? Begitu jemaah sekalian. Bahkan kadang-kadang untuk sampah aja, sampah kita nggak diambil-ambil, kalau udah bayar. Iya, dan harus bayar lebih
supaya total nih diambil semua nih sampah nih. Kalau tugas dia, cuman karena menurut dia ini nggak sesuai, beda nih. Ini beda nih, ini banyak nih Pak. Iya. Subhanallah. Anda waktu pindahan rumah aja, ya pindahan kontrakan rumah banyak bawa itu. Saat dekat. Aman ya Ustaz ya, rumah di sini aman ya gitu, ngomong kayak gitu, aman ya. Dalam hati tahu maksudnya apa, tahu gitu, tahu. Dalam hati tahu ya, ntar gue bayar, ntar apa gitu kan. Padahal Anda udah bayar uang keamanan, uang sampah bayar. Aman ya Pak di sini selama ini kan, masya Allah, iya. Oh iya Mak, masya Allah aman, terjaga terus di sini, CCTV ada, siapa ada, masya Allah Pak, iya aman ya Pak ya. Nungguin, pantengin terus tuh. Iya, nungguin dia, diliatin terus ya, gitu. Gue tahu lo mau ngapain kata dia, udah mati, ya kan. Terus habis itu ya Ana pergi aja, masuk aja, biar malas juga. Ya ntar juga dikasih lah kalau udah selesai, kan. Akhirnya memberi kode juga ke salah satu tim. Ya tuh apa nanti adalah sedikit uang rokok gitu bahasanya. Atau uang apa sih bahasa sekarang, uang rokok gitu ya. Kalau anak kecil kan uang permen, ini uang rokok gitu. Uang ngopi ya kayak gitulah. Ya udah. Mobil udah berapa, sejam kemudian atau sejam setengah, habis itu udah kan pergi tuh mobil, bawa dipantengin itu di pos. Anak paling terakhir kan, emang dilalah bener banget nih, antum, aduh, kasih. Bismillah. Uang ini sebenarnya uang apa coba? Pak RT aja nggak ngomong apa-apa mana? RT wakilnya nggak ngomong. Tapi ini apa? Uang jago. Japam, jatah satpam. Jetpam. Nah gitu. Ya oke lah 50 lah enggak apa-apa. Blok gitu. Dah, makasih Pak ya. Makasih. Enggak ditanya tuh pindah kemana Ustaz. Mudah-mudahan ini Ustaz ya. Enggak ada tuh. Enggak ada. Makasih gitu. Udah. Lo gua endas lah. Iya. Lah uruf kita tuh kadang gitu Pak. Kita enggak ngasih. Itu mungkin dia mukanya sampai besok hari mungkin beda sama kita. Harus ngasih. Ini hal-hal kayak gini nih. Ini kan sebenarnya bagian dari korupsi. Nah kadang-kadang kita teriak ke pemerintahan anti korupsi. Ya ranah awam kita itu penuh dengan yang seperti ini. Begitu Pak. Apakah dia ngomong ke Pak RT atau milik otoritas daerah? Enggak. Nah dalam keagamaan, ketika seseorang memalsukan masalah agama, hukum agama dipalsukan demi mendapatkan suapan-suapan duniawi, maka ini pasti dia akan mudah untuk menjadi orang yang riya. Mudah untuk menjadi orang yang riya. Ya. Belajar kitab tauhid itu bukan cuman kebat-kebet khatam. Ternyata aplikasinya di kehidupan rata-rata yang bahkan semuanya yang membuat kenapa banyak chaos di negeri ini dan lainnya, titiknya di syirik Pak. Nyari orang yang ikhlas dalam artian lillahi ta'ala itu sulit dan langka. Iya. Bahkan antum jangan melihat Anda sebagai orang ikhlas. Melihat Anda sebagai orang yang punya kekurangan namun sedikit kelebihan yang bisa dikasih, itu pun Anda enggak merekomendasikan. Begitu. Ya, susah. Ya. Jangankan antum nyari orang ikhlas, Pak. Antum ngacak diri antum, cari di cermin, itu enggak ketemu adanya orang ikhlas di situ. Iya. Paham enggak apa maksudnya, Pak? Iya. Mana ya orang ikhlasnya? Ya antum sendiri enggak ikhlas, kita enggak ikhlas, kita susah ikhlas. Berusaha ikhlas pun tergoda lagi untuk riya. Ya. Dan yang membuat orang itu mudah riya adalah dia lebih sering memikirkan tentang makhluk daripada mengingat Khaliq. Itu yang membuat kita tuh sering riya.
lebih mikirin omongan orang, anggapan orang. Nanti gimana ya kata orang, itu yang membuat kita sering riya. Ya. Kemudian al-mura'i, ya di sini wa yuwahhimu annahu min khassatil malik. Udah dia masukkan tanda tangan Rabbil Alamin, dan dia tujuannya untuk mengambil suapan-suapan duniawi demi hawa nafsunya, dan dia membuat orang-orang terpedaya seolah-olah dirinya adalah khassatul malik, orang khusus milik Allah, orang khusus. Ya. Belum lagi yang menganggap dirinya wali majdzub, eksklusif. Wali betul, wali itu ada. Wali itu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah itu wali secara umum. Namun sekarang ada juga definisi wali majdzub. Majdzub gitu. Majdzub. Susah emang, susah kayak orangnya juga susah. Itu wali majdzub itu adalah wali kebalik artinya. Yang mana kelihatannya enggak soleh, urakan, bahkan pusernya gentayangan, kelayapan kemana-mana, nggak pakai baju, kadang-kadang rambutnya gimbal, isinya kecoa, kelabang, tokek dan seterusnya. Tapi wali. Padahal kalau ada murid nggak mau punya wali murid kayak gini. Beneran. Sholat juga belum tentu, tapi wali. Ini bahaya ini. Pendegradasian istilah wali jadinya. Ya. Kemudian diciumin tangannya mas santri pakai yang jauh lebih afdol. Ngajiin lebih banyak. Amalnya lebih bagus. Tapi malah cium tangan wali majdzub ini. Bau lagi. Santri pakai parfum, ini walinya parfum alami. Gitu. Baunya itu, Lem Fox aja kalah itu. Iya, anak pernah ada seorang berakidah Mu'tazilah dia. Agak sedikit ke akidah rasionalis. Agak sedikit sufi tapi ke rasionalis. Itu bahaya sekali akidahnya dia. Datang ke kajian dan diskusi sama anak-anak sekali soal di samping beliau, itu baunya bau Lem Fox, Pak. Enggak pernah mandi beneran, tapi bau Lem Fox versi enggak pernah mandi, Pak. Pasalnya sholat ini enggak tahan baunya, Pak. Pakai baju kayak baju orang jemaah tabligh yang pakai daster jubah tapi lusuh. Kemudian jenggotnya agak putih-putih kayak orang-orang tua sufi gitu. Tapi dia lebih ke rasionalis Mu'tazilah. Itu kayaknya mandi nggak tahu kapan. Itu anak sholat dia, ini kok kayak kenal nih bau-bau yang lem-lem dulu tuh, Lem Fox yang warna putih ininya loh. Kan kayak gitu baunya tuh. Baunya gitu banget. Nggak tahu masih ada banget tuh Lem Fox. Itu. Makin gembel, makin bau, makin wali malah bagi sebagian orang malah. Nah, ini kan seolah-olah kami itu kayak saya adalah khassatul malik, wali khusus. Ya. Wali khas. Mengeksklusifkan diri dengan membedakan diri daripada yang lain. Ya. Wa huwa ma ya'riful malik bil kulliyah. Padahal dia enggak ngerti tentang Allah secara total, enggak ngerti tentang Allah Subhanahu wa taala. Tapi mempesonakan diri seolah-olah dia adalah orang terdekat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gimana Pak perasaan antum, misalnya antum orang terkenal, tokoh. Ya, atau ustadz besar antum nih Pak misalnya. Kemudian ada murid yang dikit-dikit tuh muridnya ngaku murid antum. Padahal nggak pernah berguru sama antum. Kira-kira gimana? Siapa nih ngaku-ngaku kan gitu? Ya gitu. Nanti kita lanjutin pada azan insyaallah taala. Taib. Jadi orang jadi murai ini memalsukan dirinya
mengatasnamakan agama Allah, atas nama Allah demi mendapatkan keuntungan pribadi dan mengelabuhi orang-orang bahwa seolah dia adalah pengikut dan orang khususnya Allah, padahal dia nggak kenal Allah sama sekali secara total. Antum pernah lihat nggak Pak? Orang nih di jalanan lagi macet, ada ambulan, ya, wah kan pada minggir tuh. Antum lihat aja belakang ambulan itu, banyak yang ikut. Iya, salah satunya aneh. Kan? Nah, apa salahnya kan? Iya. Tapi kekat juga sih habis itu. Nggak kuat juga kita ngikutin. Iya. Tapi kan kok kita kan ketahuan bukan orang ambulan gitu loh. Hanya oportunis aja gitu loh. Tapi ada kejadian yaitu ambulan, wah udah betul-betul berusaha ambulan itu untuk menerobos dan memotong jalan gitu kan. Bisa gitu, belakangnya mobil ikutan dong, ada mobil ikutan, terus ikutan. Akhirnya ambulan itu berhenti, drivernya turun. Bapak siapa ya? Nah ini sama orang ini. Paham nggak maksudnya Pak? Mobil belakangnya seolah-olah mobil ini ngikut gitu. Apa emang berkepentingan sama ambulan ini? Akhirnya ambulan ini berhenti di jalanan, terus sopirnya ini. Maaf nih Bapak siapa ya? Kami nggak kenal Bapak, nggak usah ikut-ikutan kami. Oportunis memang supaya mobil ini bisa cepat juga kayak ambulan. Nah kayak gitu tuh, memalsukan diri seolah-olah dirinya bagian dari konvoi. Coba aja Pak antum kayak gitu naik mobil. Ini konvoi PM ya, polisi militer, gitu kan, mobil mewah, antum belakang juga pakai lampu hazard gitu. Pasti nanti sampai mana berhenti semua, sebentar ada penyusup didatengin. Bapak siapa ya? Hasan Pak. Ya, digaplok ya, bisa dipermasalahkan kan kayak gitu kan. Dan itu baru manusia gitu loh. Pasti ada tegurannya nanti. Ini siapa nih orang nih? Apalagi kalau mengatasnamakan agama Allah Azza wa Jalla. Pasti akan ada waktunya ditegur. Nauzubillah min dzalik. Tapi ditegur itu lebih baik daripada dibiarkan. Enggak Pak? Ditegur itu nikmatnya ditegur bagi orang yang lapang hatinya itu adalah bertaubat setelahnya. Ya. Tapi sengsaranya orang yang tidak ditegur dan ditelarkan oleh Allah adalah terus-menerus dalam kesalahan. Itu sengsara. Jangan dianggap orang terus-menerus dalam kesalahan itu enggak sengsara. Sengsara, enggak enak kok, enggak enak. Ya, kemudian naqashal mura'i 'ala dirhami az-za'ifi ismal malik. Orang yang ria mengukir di atas koin dirhamnya yang palsu atas nama raja. Kan biasanya kalau uang itu kan raja siapa hari ini? Gitu kan? Dia ukir atas nama raja di dirhamnya. Ya, liyaruja wal bahraju ma yajuzu illa 'ala ghairi naqid. Di sini liyaruj, dia pengennya apa? Untuk roja yaruju, untuk bermuamalah dengan orang-orang, dengan atau supaya koinnya itu bisa diterima orang. Paham nggak Pak? Memalsukan uang dan uang tersebut dipalsukan supaya diterima sama kasir-kasir. Yang kasir-kasir itu ternyata nggak pakai scanner, gitu. Jadi pemalsu uang dengan pemalsu agama itu ada keserupaan. Ya. Pemalsu uang dia ukir uang itu supaya persis dengan uang yang diterima oleh orang-orang. Bahkan kadang palsu uangnya kelihatan masih baru banget. Akhirnya dibayar pakai itu. Bayar pakai itu. Supaya diterima. Dapat untung gak kira-kira dibayar pakai itu? Dapat untung malah. Coba 100.000 dipalsuin. Pak beli somai. Tukang somai kan gak ada scanner Pak. Udah somai pakai ontel lagi. Gak mungkin. Gitu gak mungkin. Firasat pun nggak tahu, udah terima aja 100.000 asik nih, alhamdulillah. Kembalian berapa? 90.000. Modal bikin itu paling 1.000 doang untuk bikin uang kertas atau 2.000, 5.000. Modal menang banyak.
Udah gitu dia punya lembaran banyak untuk itu. Gimana dengan agama gitu loh. Yang kemana-mana ngajar atau menulis buku atau apa mengatasnamakan agama padahal dia ria. Dan padahal banyak hal yang dipalsukan dari agama. Ketahuilah orang yang ria itu pasti banyak fatwa-fatwanya yang sesuai hawa nafsunya. Itu diantara tanda-tandanya. Ya, itu ini tanda-tandanya. Karena akan bertentangan deh riya dengan kenyataan dakwah itu bertentangan. Ya. Dan takut ketika enggak ngisi lagi itu. Riya dalam dakwah maksudnya ya. Adapun riya dalam amalan lain itu ada lagi. Baik. Wal bahraju ma yajuzu illa ala ghairi naqid. Al bahraj itu di sini hal yang atau uang yang al bahraj itu uang yang palsu atau uang yang tidak terpakai lagi, expired gitu. Expired itu tidak bisa dipakai sebagai media jual beli. Ya, untuk beli sesuatu nggak bisa dengan itu. Itu udah ke museum dia. Dibeli pun uang itu sebagai untuk kolektor saja. Dan boleh dikatakan jemaah, pengajar-pengajar yang biasa ria, yang menyukainya itu hanya kolektor ilmu, bukan yang untuk beramal. Sebagaimana orang yang menjual uang-uang yang sudah expired, itu yang memburunya hanya kolektor uang, tidak untuk memanfaatkannya, ya enggak? Seperti itu. Maka kalau antum memang pengen beramal dengan ilmu, antum pasti cari guru yang memang mengantarkan antum untuk beramal, bukan untuk apa-apa. Ya semoga ikhlas, semoga ikhlas. Begitu. Tapi kalau antum cuma pengen kolektor ilmu, pengen cuma main debat-debatan doang, antum pasti cari guru yang orator. Iya. Ana diceritakan oleh Syekh Ibrahim Ruhaili ini. Sedikit ini terakhir sudah selesai. Suatu ketika ada seorang awam, seorang bapak-bapak awam. Dia punya anak. Anaknya masih muda tapi belajar, rajin belajar. Anak itu tiba-tiba minta ke bapaknya, "Pak, di Arab sana di Arab. Saya pengen berjihad. Saya pengen membunuh orang-orang kafir, saya pengen langsung berjihad. Ayo Pak, kita berjihad atau saya aja yang jihad." Kamu kenapa kok ngaji tiba-tiba pengen jihad kayak gitu? Pengen betul-betul pergi ke medan perang. Ada apa? Siapa yang nyuruh kamu jihad? Syekh saya, ustadz saya. Oh gitu. Oh ustadz kamu yang itu ya. Syekh kamu yang itu ya. Ya udah yuk, bapak kuliah yuk. Akhirnya bapak dan anak itu ke syekhnya anak itu. Syekh, anak mendengar anak-anak pengen berjihad karena dorongan dari antum Syekh. Gitu ya. Oh, iya, betul gitu kan. Taib, Syekh punya anak kan? Ya, anak ini walad, anak punya anak. Anak pengen tolong anaknya Syekh sekarang ke medan perang dulu, biar anak-anak tahu bagaimana melihat. Biar anak Syekh dulu yang duluan. Waduh, afwan kalau anak-anak jangan dulu deh, dia masih belajar ini. Maka bapak itu pun berkata kepada putranya, kepada anaknya, "Putraku, anakku, lihat, yang nyuruh kamu jihad saja, anaknya saja itu masih belajar dan gak boleh berjihad dulu. Tapi dia sudah menyuruh anak orang lain untuk melakukan hal yang dia tidak boleh anaknya lakukan." Paham di sini jemaah? Kalau kita lihat para orator, dai-dai yang orator, belum tentu mereka menyuruh anak-anak mereka untuk seperti yang mereka suruh kita untuk melakukannya. Tanya aja anak-anaknya, anak Ustaz lagi ngapain Ustaz? Enggak, anak saya enggak kayak antum, anak saya enggak bisa gini-gini. Kenapa enggak anak antum dulu Ustaz? Disuruh turun, ikutan Ustaz. Jangan kami aja jadi tumbal, anaknya aja dulu Ustaz. Wah jangan dong, anak saya masih sekolah, anak saya masih kuliah, anak saya berumah tangga, anak saya punya anak dan loh kami juga gitu Ustaz. Gitu. Iya. Seperti itu kadang-kadang. Ya. Maka coba kalau kita lihat dai membimbing jemaahnya untuk beramal.
Itu. Ya, bukan untuk hal lain. Ya, seperti itu, wallahu taala alam. Ada soalan di sini? Pertanyaan? Ya, fadhil. Ya. Ya. Ada suaranya, Pak? Ada kayaknya. Ustaz, tentang penjelasan tadi yang tentang bahwa yang orang ria tadi, Ustaz, seperti memalsukan mata uang, itu insya Allah bisa anak keterima gitu penjelasannya. Tapi kalau yang tadi tentang masalah mengikuti ambulan dari belakang, itu analoginya gimana, Ustaz? Analogi gini. Ya, afwan. Ya, gini analoginya di sini. Kenanya di sini, Pak. Ya, di situ. Enggak kena, Pak? Enggak dapat. Yang anak pahami tadi itu supir ambulannya itu siapa gitu. Kayak dia tak kabur gitu. Padahal kan justru yang jadi objek kan adalah yang ikut kan. Nah, itu nggak sampai di situnya pemahaman. Nih, Bapak bisa naik mobil, Pak. Insya Allah akan kerasa nanti kalau terjadi pada diri Bapak. Lakuin aja dulu. Nah, ini paham kan? Misalkan itu kan berarti ada peluang tadi oportunis kan? Ya, ya. Ngapain gue macet-macet? Ini di belakang aja gitu kan? Ya. Nggak cuma maksudnya analogi yang orang tersebut Memalsukan diri. Seolah-olah dia itu orang berkepentingan. Berkepentingan di ambulan mungkin bawa mayit. Nah, Bapak boleh pulang sekarang. Seolah-olah dia itu keluarga gitu loh. Gitu kan? Nah, orang-orang kan kira, oh ini paling keluarganya ambulan ini gitu kan. Penyusup tahu-taunya. Nah, orang yang ria itu atau orang yang mengkhususkan diri seolah-olah wakil dari Allah, itu penyusup dalam agama. Pakai nama agama. Nah, sampai sini paham. Nggak, tadi ada juga agak kurang nyambung juga aja. Tapi sekarang udah sama-sama nyambung, kita udah saling pengertian nih, Pak ya. Ya gitu. Iya. Dia tuh arogannya si supir. Oh enggak, ke situ, bukan di situnya. Bukan di situnya. Tapi pasti kan supirnya tahu kalau ini bukan bagian dari kita kan. Rabbul Alamin itu lebih tahu lagi bahwasanya orang ini bukan bagian dari agama nih gitu kan. Jadi pasti ditegur gitu. Itu pun kalau bagus ditegur, kalau enggak ya gitu-gitu aja. Gitu. Pak? Ya, Pak Ustaz. Bapak dulu. Ya, Bapak. Bapak dulu, Bapak apa? Ini menyangkut bukan politik Pak Ustaz ya. Iya. Menyangkut di sini kan banyak para habib, yai, ulama atau gus ya. Yang mengatasnamakan bahwa dia itu seolah-olah dia paling hebat di sebagai guru, sebagai habib lah ya. Tapi di belakangnya itu ngalir terus tuh amplop. Subhanallah. Saya juga gitu, Pak. Dalam arti dia membela kejaliman. Yang masih amplop itu orang-orang yang jalim gitu, Pak. Mungkin itu saya ngerti ya. Ini bukan politik, tapi menyangkut politik. Mungkin orang nggak tahu lah dari dua saya enggak satu gus gitu ya. Iya. Masya Allah itu kayaknya mau dibilang menjalim. Tapi itu apakah mereka termasuk di dalam surat? Tadi Bapak nyebut siapa, Pak? Bapak tadi nyebut siapa? Ada orang. Ya ada habib yang terkenal itu sama gus yang terkenal itu. Saya apakah termasuk dalam surat Al-An'am itu alladzina amanu walam yalbisu imanahum bijulmin. Surat ayat 82. Apakah mereka itu mencampur adukan keimanan mereka demi amplop, demi uang, demi membela orang yang jalim itu, Pak Ustaz? Karena jelas orang itu banyak jalimnya gitu. Iya. Apalagi banyak bohongnya gitu, Masya Allah. Ini udah jelas nih Pak Ustaz, bohongnya udah kelihatan banget. Seandainya si Habib itu tahu nih, orang itu jalim, walam jalim itu ilmu ini itu dia mencampur adukan keimanan mereka. Gimana itu Pak Ustaz? Iya. Bukan berarti kayak bosan maaf itu bukan. Ini kan iya, saya nerima amplop, Pak. Nanti juga saya dapat nih amplop nanti.
Enggak sekalian aja, sekalian malu-malu. Amplopnya nggak ratusan nih, Iya. puluhan juta, bahkan miliaran itu kayaknya. Saya lihat. Ini Pak Ustadz benar. Pak Haji itu puluhan juta, masa kalah di sini Pak? Kalau Pak Ustadz mau nggak apa-apa. Ya. Itu apakah di surat Al-An'am itu benar Pak Ustadz kejadian seperti itu? Pak gini, saya jawab nih. Gini, antara kenyataan tersebut itu memang kenyataan yang menyedihkan, betul. Tapi dengan ayat itu beda. Ayat ini alladzina amanu wa lam yalbisu imanhum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Zulm di sini apa maknanya gitu loh. Syirik maknanya Pak. Ya gitu. Orang yang beriman dan tidak membalutkan keimanan mereka dengan syirik. Di sini zulm di sini bukan kezaliman maksiat maksudnya, syirik. Orang ini akan mendapatkan keamanan. Ya, di sisi ini ada nyambungnya, ada juga nggak nyambungnya. Karena orang-orang itu pada asalnya mungkin tidak mengajar kesyirikan, mungkin. Tetapi ada sisi syiriknya di mana, yaitu beramal dengan amalan akhirat demi mendapatkan dunia, dan itu syirik. Itu satu, kan gitu. Kan demi mendapatkan dunia, ya, demi mendapatkan uang, cuan dan seterusnya, itu patokannya. Buktinya orang-orang batil dibela, ya kan? Buktinya orang batil, orang-orang yang ya tentu ya kita tahu kejahatan dan kezalimannya itu dilegalisir seolah-olah benar hanya karena dapat sokongan donasi atau apa. Ya seperti itu. Apakah ada kesyirikan? Bisa jadi karena mendahulukan dunia daripada agama Allah dan bahkan menunggangi agama Allah demi mendapatkan keduniaan. Ini udah biasa Pak dalam skenario dakwah versi hal-hal seperti ini Pak. Jadi nggak heran, ya begitu. Ya Bapak jangan langsung SMS ke orangnya Pak, ngelapor saya jawab ini nanti. Oh ya. Nggak takutnya ini Ustadz Hasan bilang gini Pak. Enggak, bercanda doang Pak. Iya nggak kenal juga Pak siapa gitu. Dia tinggalkan orang-orang seperti ini dengan suapan-suapan mereka, biarkan mereka bermain. Karena kata Allah, orang yang bertauhid dan tidak menyampur adukan dengan syirik, itu mereka dapat keamanan dunia akhirat dan mereka dapat hidayah. Nah, orang-orang seperti ini, apakah hidup mereka aman? Jangan kira, nggak aman hidupnya. Nggak aman. Ngajar gitu terus dikasih kecil duit aja, itu udah insecure, udah nggak enak rasanya. Itu kan nggak ngerasa aman, Pak. Paham nggak maksudnya, Pak? Kan biasa nih partai besar ribuan orang, coba di musola kecil ngajar gitu, itu aja udah kesel. Karena biasa itu aja nggak aman karena udah biasa syirik, biasa nyari dunia. Orang kalau ngerasa cepet kesel, cepet tersinggung, itu kan nggak aman hatinya dan nggak dapat hidayah. Ya ini bukan berarti anak merekomendasikan diri anak pribadi, enggak begitu. Kita pun masih banyak kesalahan. Tapi yang sesuai Bapak tanyakan. Berarti itu mereka kena surat 2 ayat 42 dong Ustaz. Wal tanbisu haqqu bil batil wa taqtumul haqq wa antum ta'lamun. Betul. Iya mungkin begitu insyaallah. Ini ya seperti itu mencampur adukan. Tapi udahlah, maksudnya itu mereka. Sekarang kita aja udah itu mereka dengan alamnya karena kita nggak bisa nasihatin mereka. Sekarang mungkin diri kita yang belum tentu juga kita selamat dari ancaman di ayat-ayat itu. Gitu aja, Pak. Ini kesian Bapak ini sampai kayak mau tidur Pak, kesian. Ya, fatul. Ini udah jam segini soalnya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang saya mau tanyakan itu bagaimana kiat untuk kita tuh menjadi tidak riya. Karena kadang-kadang kita tuh awalnya sedekah ikhlas. Iya. Tapi tiba-tiba ada orang ngaku-ngaku gitu misalnya. Ngaku gimana, Pak? Oh, itu kan hasil karya saya. Oh, itu kan hasil sumbangan saya. Dia untuk kepentingan tertentu misalnya. Nah, setidak-tidaknya kita merasa kayak enak aja lo lakuin gitu kan. Itu kan gue gitu. Iya. Nah, itu bagaimana caranya tuh supaya menghilangkan rasa gundah gitu sebenarnya. Iya. Karena begini, perlu klarifikasi ya maksudnya. Iya. Supaya orang-orang tidak tersesat gitu. Bahwa itu sebenarnya bukan karya dia, bukan sumbangan dia gitu. Iya. Nah, gimana kiatnya itu supaya kita enggak. Makasih. Iya, Pak. Makasih banyak, Pak. Kata Nabi SAW, unsur akhaka zaliman aw mazluma. Tolonglah saudaramu yang zalim atau yang dizalimi. Kalau orang yang dizalimi kita tahu, kita gimana nolongnya. Tapi orang yang zalim kok kita tolong? Kita tolong dengan menyetop orang zalim itu agar tidak berbuat zalim. Nah, konteksnya Bapak ini. Orang ketika ngaku bahwa saya itu hasil jeripayahnya untuk kepentingan dia, itu kan kezaliman, Pak. Maka boleh Bapak di sini mengklaim Anda tidak berhak mengaku-ngaku. 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 Anda tidak ber
Kalau memang dibutuhkan untuk mengklaim bahwa saya ini adalah jeripaya saya, itu boleh, karena di sini posisinya adalah Bapak menjelaskan dan menyetop kezaliman klaim dia. Itu boleh, Pak. Nah, bagaimana caranya supaya hati tetap tenang? Ya, niatkan bahwa saya ini bukan untuk mengangkat diri kita sendiri, bukan. Tapi menyetop kezaliman dia, itu aja niatinya, Pak. Adapun diri kita mengklaim ini adalah hasil saya, usaha saya, bukan karena saya pengen merekomendasikan diri saya. Bukan untuk pribadi saya, bukan. Tapi saya tidak mau Anda berbuat zalim dengan hasil dengan upaya ini gitu loh. Begitu, Pak. Dan setelah itu udah istighfar, nggak usah diungkit-ungkit. Kalau dia masih tetap kayak gitu aja dan nggak bisa pakai jalur hukum misalnya, ya udah, Allah aja yang akan perbuat sesuatu buat dia. Udah selesai. Itu tergantung dengan seberapa kebohongan itu tersebar atau tidak. Kalau belum tersebar nggak usah. Ya, kalau belum tersebar nggak usah. Tapi kalau tersebar maka boleh memberikan publikasi bahwasanya ini bukanlah dari pihak fulan, tapi dari kami, dan kami tidak mengizinkan adanya ini dan ini dari sini. Biasanya ketahuan setelah beredar sampai ke telinga kita. Ya berarti udah publik ya, udah viral lah gitu misalnya. Emang masalah apa sih, Pak? Jadi kepo nih. Iya. Ya segitu aja, Pak ya. Ya, saya pikir mudah-mudahan bermanfaat. Ya, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.